Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Buat ibu-ibu yang jawab salamnya kompak, semoga dapat mantu orang kaya. Matre. Anak muda, banyak anak muda. Kasih pantun jangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Jomblo kali. Bapak-bapak kasih pantun jangan bapak-bapak. Daun salam, daun talas, disimpan di atas rantang. Bapak-bapak rata-rata jawab salamnya pada malas karena lagi mikirin utang. Mudah-mudahan yang punya utang malam ini semuanya lunas pulang dari sini. Amin ya Rabbal. Paling kenceng. Siap ngaji, siap? Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin wa nahana 'anit tafarruqi wal fasadi fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Rabbis shrahli sadri, amin, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa hassil maqasidana, amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya
wasi'al. Aminan yang kenceng, ya Allah yang maha suci. Amin. Minta duit sepeti buat nyenengin anak istri, sisanya buat ongkos haji. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Aminin lagi yang kenceng, ya Allah yang maha kuasa. Amin, amin. Minta duit semeja. Amin, amin. Supaya bisa usaha. Amin. Sisanya beli Innova. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Aminin yang lebih kenceng, ya Allah yang maha agung. Amin. Minta duit sekarung. Amin. Supaya bisa bertulung. Amin. Sisanya buat modal nyandung. Amin. Ibu-ibu nggak jadi mau amin. Bapak-bapak banyak yang amin di sana. Nah. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, para sesepuh yang mohon maaf mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga salam takjim dari saya di malam ini, saya diundang ke sini untuk bersilaturahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu hampir seimbang dari sini nih. Kalau seperti tadi saya pulang dari Subang, itu rata-rata banyakan ibu-ibu. Bapak-bapaknya sedikit. Siap ngaji, siap. Biarin 2 jam, 3 jam siap. Kelihatan berarti di sini ahli nggak bohong. Ngaji mah boro-boro 2 jam 3 jam, 1 jam ge udah pada kabur kali ya. Jadi ngaji mah nggak usah lama-lama, singkat, padat, melekat. Yang penting balik bawa ilmu yang manfaat. Berkat mah gampang itu mah. Buat ustadz berkat mah. Bapak ibu rahimakumullah, saya kadang-kadang suka malu kalau ngaji diundang apalagi yang jauh seperti ini. Karena apa? Kadang-kadang kalau ceramah beda sama ngaji rutin ya Bu. Beda enggak ngaji ceramah biasa sama ngaji rutin? Beda kan? Kalau ceramah mah enggak lucu, pada pulang bosen. Karena yang diomongin biasanya cuma 2 kalau perayaan kayak begini. 1 panitia, 2 kiainya. Betul nggak? Kalau yang ceramahnya nggak rame, pada di WA tuh panitianya. Kang Apandi, itu tadi kiai dari mana sih nggak resep pisan? Kata Kang Apandi, iya saya juga kebelejog. Jadi serba salah ngaji mah. Kadang-kadang dibawa ngaji, pada protes, ngantuk sama kayak ngaji rutin. Dibawa ketawa mulu, kata ibu-ibu, ngajinya mana ketawa mulu. Tapi insya Allah malam ini siap ngaji, siap? Insya syarat ngaji pengen barokah. Yang pertama, siap ngaji kan?
Mau dengerin kalau pengen ngaji barokah mau? Yang pertama syaratnya kalau ngaji pengen barokah jangan ngob. Nah itu tahu. Jangan pernah ngob. Soalnya kalau ibu pada ngobrol ustadznya bingung mau ngomong apa. Coba di majlis taklim. Ibu-ibu mah biasanya ustadznya ngomong sekali, ibu-ibu 10 kali. Ngobrol mulu. Apalagi di saya majlis taklim di dalam, ustadznya dipakai hijab, pakai halangan. Ibu-ibunya ngaji pada di luar, ada pohon jambu, pada ngerujak. Lah ustadz mah kemana nerangin? Ibu-ibu mah pada ngobrol. Jadi ngaji kalau pengen barokah, satu jangan ngob. Siap? Yang kedua, kalau pengen ngaji barokah, jangan pernah ngantuk atau nundutan. Jadi jangan nyari tiang tuh, ya. Yang pada nyari-nyari tiang udah ketahuan tuh, tukang pada ngantuk. Makanya yang pertama dicari itu tiang. Ya, kalau ngaji di majlis taklim biasa pada di pojok itu. Masjidnya gede emang, penuh, tapi di pinggir semua. Nyender aja. Ustadznya mah nggak nyender di tengah ya. Ibu-ibu begitu ya? Bener. Yang ketiga, kalau pengen barokah ngaji mah jangan main Nah itu. Oprek ke HP. Gira nggak punya kuota, mati gaya. Siap ngaji siap. Jadi kalau pengen ngaji siap begitu. Tapi memang ketika saya diundang ke sini, saya juga tadi baru pulang alhamdulillah dari Subang, dari Kalijati. Baru pas sampai maghrib Kang Afandi, baru sampai. Sebetulnya malam ini saya diundang di Karawang di Hotel Mercure di dekat Tol Karawang Barat. Di situ ada pertemuan MUI Sekarawang, Sekabupaten Karawang. Tapi karena saya diundang ke sini, saya lebih senang silaturahim sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Karena setelah saya pikir-pikir mau ngapain ke Hotel Mercure, gak ada yang ngundang. Ya ngapain ke sana gak ada yang ngundang. Ada kumpulan di sana tapi nggak ngundang saya. Mending ke sini. Alhamdulillah kalau datang ke sini mah insya Allah dapat doa, duit, fitnah. Kalau kita sudah dapat doa ke sini insya Allah bakal dapat dukungan. Banyak yang dukung kalau sudah pada tahu ke sini mah banyak ngedoain. Makanya biarpun saya di sini nih ngomong mulu, sendirian ibu pada diam, insya Allah saya mah bakal dapat amal. Ini fitnah melulu di depannya. Masa dari tadi amplop, duit, weh. Ya, penting sih itu mah. Sekarang ibu-ibu nih, kalau yang cantik, yang bangga siapa kalau istrinya cantik? Suaminya, karena cantiknya istri tergantung dukungan suami. Duit lagi baik. Lagi mana dukungan suami? Kalau suaminya ngedukung mah pasti dikasih duit, betul. Siap ngaji siap? Tadi dikatakan bahwa malam ini ada temanya. Menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dan menyambut bulan suci Ramadan, tarhib Ramadan ya. Saya mau nanya, ini memperingati Isra Mi'raj, sekarang bulan Rajab tanggal berapa? Sekarang bulan Rajab tanggal berapa? Hah? Tanggal 11 bulan Rajab. Udah tapi boleh nggak memperingati? Boleh, kan kita ngedoain dari pertama. Coba kita baca sholawat dulu, kemudian ngedoa bulan Rajab ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن المقام صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Doa itu kita baca sepanjang bulan Rajab, bulan Sa'ban, bahkan bulan Roma. Allahumma barik lana, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Fi Rajaba, selama bulan wa Sa'bana, dan bulan wa balighna, dan semoga Allah menyampaikan usia kita semua Ramadana kepada bulan Roma. Wa hasil maqasidana, dan semoga Allah menghasilkan segala maksud kita. Amin ya rabbal. Jadi boleh walaupun sekarang sudah bulan Saban kita memperingati Isra Mi'raj. Ada apa di bulan Rajab? Ibu, biasanya yang paling ramai ibu-ibu ya. Ibu, ada ibu-ibu. Cemimin ada. Cengkom, Cenur, Cetitin, Cempat, Cesiti. Oh ada. Biasa mah nama perempuan gak jauh dari itu ya. Kalau di Mekah, di Saudi Arabia, Maisaroh laki-laki. Jadi Maisaroh itu laki-laki di sana. Kinanah, Khuzaimah laki-laki di sana. Kalau di sini Maisaroh perempuan ya. Iya, makanya kalau di sini mah banyaknya ece, empok ya. Di sini maaf nih saya ngomong bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di sini bahasa Indonesia bahasa Sunda. Bahasa Inggris. Iya, dari tadi saya ngomong mulu ini. Saya izin dulu, ini bagusnya saya ngomong bahasa apa nih? Sunda. Hah? Sunda. Kalau Sunda mah saya jagonya. Bahasa Inggris juga nih yang di depan, kalau bahasa Inggris jangan ditanya. Pokoknya kalau bahasa Inggris jangan ditanya. Di rumah kuncinya punya 2. Kunci Inggris. Nah, tuh bahasa Inggris mah gampang. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Gujubar, selamat mandi. Gampang ya? Coba kalau bahasa Arab. Bahasa Arab, mohon maaf, tadi saya ngobrol sama bapak yang di dalam, anaknya alhamdulillah ada yang di pesantren di Lirboyo, alhamdulillah. Semoga jadi putra yang soleh solehah. Termasuk Kang Pandis juga, semua di sini yang anaknya daripada pesantren semua, semoga menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya robbal. Menjadi penerus bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Amin ya robbal alamin. Jadi ketika bulan Rajab ada apa? Istimewa bulan Rajab yang pertama, di bulan Rajab ada yang namanya Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu Rasulullah mengalami 2 kali kesedihan. Yang pertama ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Maka di tahun itu dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Basyariah Rasulullah sedih, Bu. Ibu kalau ditinggal suami meninggal, seneng apa seneng? Hah? Sedih. Kadang-kadang sedih sampai gelenceng-gelencengan itu. Tapi suruh dikubur bareng mah nggak mau ya. Pengen sehidup semati, tapi karena pikiran suaminya dikubur nggak mau bareng. Sehidup aja semati malu aja kali, gitu paling ya. Tapi ketika Rasulullah Basariyah sedih waktu itu, salah satunya Allah menghibur Rasulullah dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi. Singkatnya, ketika Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah,
sampai bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha dan Rafiqul A'la. Kita juga mungkin ibu udah pada bosen lah nyerita Isra Mi'raj mah. Baik di dalam kitab Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Ad-Dardir. Ibu kenal Syekh Ad-Dardir? Kenal enggak? Bukan Dahdir, bukan. Syekh Ad-Dardir, pengarang kitab Qissatul Mi'raj. Itu menceritakan kisah diisrokan mi'rajkan Rasulullah. Bahkan Syekh Ad-Dardir itu adalah pengarang solawat Tibbil Qulub yang laku kemarin waktu zaman Covid ya Bu. Zaman Covid mah itu banyak itu yang pada ngepen itu solawat itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidin. Oh busra itu mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa wa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu, kenapa saya tadi banyak membacakan sholawat? Karena apa? Ketika kita mengumpul begini, kita hadirkan Rasulullah SAW di hadapan kita. Karena apa? Ketika Rasulullah turun di hadapan kita, berkumpul bersama kita, maka rahmat Allah di malam ini turun. Amin ya Rabbal. Makanya hadirkan dulu Rasulullah membacakan sholawat. Saya tuntun ibu-ibu ikutin bapak-bapak ya. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Satuin. Kenapa harus satuin lagi ikutnya? Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Gitu. Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi, Ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi, Ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Kalau Rasulullah sudah turun di tengah-tengah kita, insya Allah rahmat malam ini ada di Masjid Raudhatul Jannah. Amin ya Rabbal. Maka yakinlah ibu pulang dari sini semua yang punya masalah semuanya akan selesai. Amin ya Rabbal. Makanya datangin majelis-majelis ilmu. Insya Allah siapa orang yang dekat sama Nabi, maka siapa orang yang selalu banyak masalah dalam hidupnya, dekatkan dirinya dengan Nabi, maka yakin setiap orang yang dekat dengan Nabi tidak akan punya masalah. Amin ya Rabbal. Getarkan dalam hati kita Rasulullah hadir di hadapan kita. Apalagi habaib, para habaib termasuk saya ijazah malam ini semuanya, kalau setelah salam sholat itu wiridnya yang diajarkan oleh Syekh Nabi Khidir kepada Rasulullah, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali ba'da salam. Itu para habaib tidak pernah meninggalkan itu. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Caranya juga harus tahu. Makanya nanti di sini as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka kita harus perbaiki tata cara salat kita supaya kita dikatakan mi'raj pada Allah Subhanahu wa taala. Maka temanya pada malam ini as-salatu mi'rajul seperti salam itu syarat caranya ibu pas nengok itu paskum. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai warahmatullah, tidak usah sampai wabarakatuh. Kalau dalam sholat fardu, kecuali dalam sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus dulu ke depan. Assalamualaikum. Kumnya pas nengok pas kum.
warahmatullah. Baru setelah ada yang mengusap wajah Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan, lalu membacakan sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 100. Kenapa harus 100? Dosisnya 100. Maka siapa orang yang mendawamkan itu setiap hari ba'da sholatnya, insya Allah Allah mudahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita masalah sholat. Ibu, kalau di dalam kitab Manhajul Ubad itu dikatakan bahwa miftahul jannah as-sholah, kuncinya surga adalah sholat. Kita taunya adalah miftahul jannah la ilaha, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pernah enggak Bapak Ibu menghitung kalimat la ilaha illallah berapa huruf? Ada berapa huruf? Hitung. La ilaha illallah ada berapa huruf? Bapak-bapak nih jarang ketegar. Kalimat la ilaha illallah sering dibacakan. Bahkan Ali Thariqomah dari pusar bawah, la ilaha illallah, harus begitu karena itu kunci. Maka kalau kunci geriginya tidak sama, nggak bakal kebuka kuncinya. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah dapatnya berkat sama Bapak Amil bagiannya. Jadi kalau ngucapin la ilaha illallah itu harus dari pusar bumi bawah, pusatkan la ilaha illallah ke hati. Maka masuk ke hati ini. La ilaha illallah, jumlah hurufnya ada 12. Hitung, la 2, ilah 3, ilaha 3, 2 tambah 3, 5, illa 3, 5 tambah 3, 8, Allah 4, 12. Sandingkan dengan Muhammadur Rasulullah, ada berapa Muhammadur Rasulullah hurufnya? Nggak tahu, nggak pernah ngitung. Makanya malam ini kan tadi niatnya ngaji ya. Niat nggak? Muhammadur Rasulullah jumlahnya juga 12. Muhammad mim ha mim dal 4, Rasulullah ra sin waw lam, Allahu 4 dikali 3 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 12 ditambah 12 20. Maka dalam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Maka di dalam 24 jam jangan pernah engkau tinggalkan la ilaha illallah. Insya Allah. Kalau udah la ilaha illallah ada di hati kita, maka malaikat pun tidak akan berani, bahkan api neraka tidak akan berani membakar diri kita. Insya. Dalam kitab Syu'abul Iman ada 7 golongan yang menjebat Shiratal Mustaqim. Yang terakhir ketika al-asun, orang yang bermaksiat itu akan menjebat di Shiratal Mustaqim, dia sambil gemetar, tetapi dilihat oleh api neraka ternyata masih ada cahaya iman di dalam hatinya dan ada kalimat la ilaha illallah. Kata api neraka, bisa lewat walaupun sambil gemetar. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kafir, maka kita harus meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Insya. Salat kita balik lagi. Ibu, salat dari tata cara jangan jauh-jauh, ngaji mah dari kitab Safinatun Najah aja udah lengkap itu, apalagi di sarahnya ya. Alhamdulillah nih pengiringnya para hadroh, alhamdulillah. Saya kalau diiringin hadroh semangat. Hadroh mah rame, Cikupak Ciledug, Cikupak Ciledug, Cikupak Ciledug, rame. Kalau ibu-ibu kosidahan, opak-opak emping gemblong, opak emping gemblong, gemblong. Kayak ibu-ibu pada gemuk ya, banyaknya begitu. Tapi seni itu membuat hidup jadi indah. Coba kalau nggak pakai seni, azan di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenapa bocah kejepit? Kalau yang azannya enak makan, kadang-kadang rame jamaah banyak ya. Contohin jangan yang azannya enak. Ini agak serak suaranya. Hayya 'alas shalah.
Enggak. Tapi pada renteng urat nih. Udah lama nggak pernah ngaji. Dulu saya alhamdulillah Tahadus bin Imah, alumni Pondok Pesantren Sirojul Qori, pimpinan Kiai Haji Obay Sobarnas di Jawa Barat. Dulu pertama kali juara satunya guru saya alhamdulillah. Beliau masih hidup, Allahumma yarham. Beliau masih ada dan saya masih sering sowan ke beliau. Termasuk bapak saya alhamdulillah Tahadus bin Imah. Dulu di Jakarta ada yang namanya pesantren universitas apa tuh? Yang dulu dari luar negeri itu ya. Alhamdulillah. Jadi ketika saya dari kecil ngaji sama orang tua, lalu sudah besar sedikit kata bapak saya, "Jang ngaji mah fikih bagus, fikih wajib karena syarat sah imam pertama harus faqih, harus ahli fikih, yang kedua lisanul fasih, bacaannya harus fasih." Jadi syarat imam itu yang pertama faqih dulu, ahli fikih. Baru keduanya lisanul fasih, qori, ahli bacaan. Makanya setelah pesantren dari orang tua, saya langsung berangkat ke Kerawang. Waktu itu di Kerawang di Palawad, suruh ngaji Fatihah sebulan saya dites, Bu. Sebulan Fatihah, padahal saya di rumah udah ngaji dari kecil, itu Fatihah sebulan. Makanya saya nggak marah ke ibu-ibu kalau diajar Fatihah, belajar Fatihah. Ghairil maghdubi gurawil. Ghairil gurawil. Ghairil gurawil, itu susah banget ibu-ibu mah. Sayur jelamul jamu, sayur jamur jambu. Ibu-ibu mah begitu ngajinya susah. Tapi yang penting semangat nggak? Sholat, balik lagi. Karena kita masih bahas sholat, baru nanti ke Sa'ban, baru ke Ramadan. Ketika sholat itu wajib, maka cari ilmunya, yaitu ilmu tentang sholat. Dari berdiri aja takbiratul ihram masih banyak yang nggak paham. Kenapa laki-laki kalau berdiri nih, mohon maaf, berdirinya laki-laki itu harus jarak sibron, 1 jengkal. Jangan terlalu lebar nih. Ada nggak di sini yang begini sholatnya? Nyari kelingking, diinjak-injak kelingking orang. Lah itu kambing kayak molos ke sini. Itu sibron 1 jengkal. Apalagi kalau dalam kitab Manhajul dan Faidul Khabir itu, ketat. 1 kali engkau tinggalkan sholat, maka engkau hakikatnya sudah membuka pintu neraka atas nama kamu di neraka. 1 kali sholat wajib ditinggalin, kita udah membuka pintu di neraka. 2 kali, apalagi kita udah berapa kali ninggalin sholat ya Pak ya? Berapa kali ninggalin sholat? Itu udah banyak banget pintu di neraka ya. Atas nama kita udah sertifikatnya, nggak boleh ada yang masuk. Itu kita berdiri harus 1 jengkal. Laki-laki, perempuan gimana Ustadz? Perempuan mah harus rapet. Lah kok beda perempuan sama laki-laki? Kalau laki-laki rapet ada yang teraniaya. Kok ketawa Bu? Ya, anak muda ketawa, mengerti. Jadi laki-laki mah harus renggang, kasihan kalau rapet. Setelah renggang lalu takbiratul ihramnya nih, pusatkan. Kiblat itu patokannya adalah dada. Makanya ketika dadanya berputar 180 derajat maka batal sholatnya. Rata-rata orang jarang yang tahu kalau kiblat itu bukan dada patokannya. Contoh, mohon maaf, tidak hanya di sholat, mayit itu wajib menghadap kiblat. Mayit itu wajib menghadap kiblat. Maka ketika mayit meninggal bukan celentang tapi minggir yang kanan ya Bu. Itu yang menghadap kiblat dada. Bahkan sunnah dalam kitab Futuhatul Wahhab ya, Fathul Wahhab itu dikatakan kiblatnya, mohon maaf, di sini kalau orang meninggal biasanya nih kalau sebelum dikuburin dimakamin, palanya di sebelah mana? Belah elor biasanya ya. Terus kakinya itu nggak ngiblat, nggak nyunah, nggak sunnah. Jadi kalau ngiblat itu dadanya, maka kakinya yang di sebelah kiblat, kepalanya di sebelah mana? Wetan. Jadi ketika berdiri, pakai bantal berdiri itu dia ngiblat, nah itu ngiblat. Berani nggak ngerubah di sini? Pada takut pasti. Bahkan pernah nggak di sini kalau sholat jenazah kepala mayit itu nggak dibelah elor, dibelah kidul. Tahu nggak belah kidul? Di belah selatan. Di sini ada nggak yang pernah nyembayangin mayit kepalanya di sebelah selatan? Ada nggak? Ada yang berani nggak? Kalau yang pernah ngaji berani. Termasuk saya kalau nyolatin mayitnya laki-laki itu kepalanya sebelah selatan.
Kenapa Ustaz sebelah selatan? Karena sunnahnya ketika sholat jenazah imamnya kalau laki-laki, mayitnya laki-laki, imamnya pas kepala. Maka sebelah kanan rahmat lebih banyak. Karena yang diharapkan bagi orang yang meninggal ialah banyaknya rahmat. Karena memang ilmu ibadah itu harus hasil tuntunan, bukan hasil tonan. Makanya kita mengajinya Mbah Google sih. Al-Yutubi, ya enggak? Ngajinya kitab Al-Yutubi, gurunya Ustadz Google. Giliran sholat yang mimpinnya dia ngelihat Imam Sudes. Ya Imam As-Sudes mah betul mazhabnya Hanafi. Kita di sini ngikutin di sana pakai bismillah ya Imam Sadis. So nama Imam As-Sudes, Abdurrahman As-Sudes. Kamu di sini ngimamin jadi Imam Sadis, apalagi giliran ntar taraweh. Taraweh di sini yang laku, yang cepat apa yang lambat? Hah? Yang cepat ya? Oh di saya mah ada yang begini bu, mau sholat tarawih ngintip dulu imamnya siapa ya? Lihat jadwalnya. Ustadz Ujang, pulang. Lama. Giliran Ustadz siapa? Itu Ustadz Asep tuh hebat, dia mah cepat sholatnya. Kilat. Kayak itu tuh, kayak warga baru zaman dulu. Masya Allah. Yang laku yang begitu. Padahal sekarang kalau coba Fatihahnya cepat, aminnya juga nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya begitu. Amin kata ibu-ibu. Makanya pakai seni. Tapi kalau pakai seni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Serasa sholat beneran ya. Iya kalau aminnya pas waladdolinnya begitu enak. Tapi kalau waladdolinnya nggak pakai seni, ya makanya di sini ada tim hadroh saya mah seneng pakai seni. Kita suka seni seperti azan tadi. Apalagi Roma Irama mah apa aja jadi seni Roma Irama mah. Ada mobil mau nanjak ke tanjakan, nggak kuat nanjak. Ada lagunya Roma Irama mah. Rem tangan. Salah. Rintangan. Oh iya. Kirain teh. Lah ada orang nebang pohon pisang, ada lagunya Roma Irama mah. Jangan ditebang sebab itu pisang orang. Tapi kalau Roma Irama jadi presiden itu gawat itu kemarin. Marhaba bisa ngegeleong. Marhaba. Nggak bener itu. Ya. Jadi emang kalau pakai seni itu indah kalau pada tempatnya. Dari berdiri ulangi, sholat berdiri, takbiratul ihram. Dalam kitab Manhajul Ubad nih, Allahu Akbar nih, bar di sini. Perhatiin. Mohon maaf ustadz-ustadz yang ngajar di sini mungkin sama, kalau kitabnya sama. Dari bar itu di atas, Allahu Akbar. Bar itu masih di atas, pas di atas. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbarnya nggak bunyi, tangannya diangkat. Padahal takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Ngangkat tangan sunnah. Ibu nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Allahu Akbar. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan sunnah 4 tempat di dalam sholat. Ketika takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal sunnah mengangkat tangan. Lalu setelah itu baca doa iftitah itu juga sunnah. Bahkan ada yang mewajibkan para waliullah itu rata-rata doa iftitah itu wajib. Jangan pernah tinggalkan doa iftitah. Apalagi kayak kemarin sholat tasbih, biasa nisfu saban ada yang lagi ngetren sekarang mau nisfu saban sholatnya bid'ah, biasa begitu ya. Ibu mah bid'ah wae biasanya. Apalagi itu ngelihat gara-gara enggak bugel. Kalau saya mah nggak pernah bidahin, siapa tahu saya yang belum ngaji. Ada enggak sholat nisfu saban di sini? Saya pengen nanya sekalian di sini. Mohon maaf ya Pak Kiai di sini. Sholat nisfu saban ada enggak? Hah? Ada. Kata siapa? Kita bahas sebentar di sini. Sholat nisfu saban itu khilafiyah, jangan kita salah-salahin.
ahli tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-1 halaman 203 karangan Imam Al-Ghazali ada sholat nisfu berapa rakaat? 100 rakaat. Kira-kira ibu-ibu mau nggak sholat nisfu saban 100 rakaat? Ada nggak di sini yang sholat nisfu saban 100 rakaat? Terawih ge pada kabur 20 rakaat. Tapi kata Fathul Mu'in di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari itu sholat sunat nisfu saban tidak ada kata ahli fikih. Ketika ta'arud ahli fikih dan ahli tasawuf maka boleh kita mengambil ke ahli tasawuf boleh atau kita milih ke ahli fikih. Karena apa ke ahli tasawuf? Maka kita dalam Al-Quran pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita boleh bertanya kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli tasawuf. Jangan nyala-nyalain Imam Al-Ghazali. Apalagi yang fanatik sama Imam Al-Ghazali mau, saya emang gak apa-apa masuk neraka masing Imam Al-Ghazali juga. Lah Imam Al-Ghazali mah insya Allah dijamin gak bakal masuk neraka. Insya sholatnya Imam Al-Ghazali mah Masya Allah udah jauh sama kita. Ya. Makanya mohon maaf bukan saya di sini mau ngancurin pemahaman nih. Jadi kita kalau ada masalah itu ngaji duduk bareng muzakarah. Karena pinter mah bukan untuk mengadu ilmu, bukan. Ngaji kemana-mana bukan ngadu ilmu, biar kita bijak dalam menghadapi satu masalah. Makanya di dalam ada yang namanya di sini MUI kan, Majelis Ulama Indonesia, itu ada basul masail, pembahasan masalah. Jangan sampai begini, ini sholat nih mohon maaf, Masjid Raudhatul Jannah, jamaahnya tiap sholat fardu banyak nggak nih, Pak, Bapak? Penuh nggak nih kira-kira? Kayak begini nggak kalau sholat berjamaah? 5 waktu? Penuh? Alhamdulillah. Awas jangan bohong. Ibu-ibu saya tanya, ada nggak yang bapaknya, suaminya masih sholat di rumah? Boleh nggak sholat di rumah? Hah? Siapa bilang nggak boleh? Boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Jadi kalau ibu punya suami sholat di rumah boleh nggak? Boleh. Oh kata siapa nggak boleh? Cuman besok kalau suaminya sholat di rumah terus kasih mukena. Karena suami ibu solehah. Kebayang sholat pakai mukena, bapaknya suaminya kumisnya gede. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suami ibu kalau sering sholat di rumah itu namanya suami solehah. Suruh pergi ke masjid. Makanya ibu-ibu boleh galak sama suaminya. Boleh galak enggak? Boleh kalau dalam hal nyuruh ibadah. Walaupun istri itu enggak jadi beban, enggak menjadi bebannya. Tapi kalau suami istrinya enggak sholat, tanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau istri nyuruh enggak apa-apa. Pak, ke masjid. Apalagi sambil nunjuk begini. Pak, ke masjid. Ini sampai ke hidung suaminya begini. Kata suami, apa sih ah? Ke masjid, masih sepi, udah ke masjid, berangkat ke masjid, ada 2 menit balik lagi, lah bapak balik lagi, belum ada orang di masjidnya, lah bapak azan sono, lu mah kagak tahu sih, gua kemarin azan nggak pernah nyampe, lah kenapa? Lalu nggak tahu azan gua gimana pak? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah akbar, oh ya nggak nyampe. Allah Akbar lagi. Terus bapak gimana? Ntar nungguin banyak ada yang azan. Balik lagi. Pas gitu ada yang azan. Allahu Akbar. Ada juga burung keluar, bukan orang, ayam. Wah, ada burung, makanya jangan salah. Di sini ada bedug nggak? Ada bedug nggak di sini? Ada? Alhamdulillah. Berarti masih satu pemahaman sama saya. Bedug gimana bunyinya di kokolnya? Tak, tarak, tak, deng. Sampai botak sih nggak hideng. Lah diledekin mulu sama bedug, nggak hideng-hideng. Iya. Lah ibu sekarang kalau punya ayam 10 aja, miara ayam di sini 10. Tiap sore dipanggilin kut. Pada balik, seneng nggak? Seneng. Pas suatu hari ayamnya nggak pulang 1. Kut, hilang 1. Dicariin nggak? Cariin. Maghrib anaknya disuruh, Sep cariin ayam. Kenapa mak? Hilang ayamnya 1, dicari sama anaknya maghrib. Mak, ayamnya ada di pohon pisang. Oh di pohon pisang Sep, coba lihat. Pas dilihat, mak pantatnya putih. Oh putih pantatnya. Bawa pulang sakit kali Jang. Ya udah dipotong aja, dipencit.
dipotong. Kalau ayam sakit kalau tadi azan udah bersuara di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suami ibu masih di kamar, lihat pantatnya putih enggak? Kalau pantatnya putih harus buat apa suami dipotong pantatnya putih? Aduh, kata ibu tuh bukan kata saya. Tadi dikatakan di masjid ini kalau sholat banyak jamaahnya. Tapi mohon maaf, walaupun banyak jamaah, biasa mah imam pahiri-hiri ya. Karena apa tuh pemimbaran di sono ada hawanya bu. Kalau yang belum biasa saya pernah ngeliat. Ini anak saya nih, walaupun dari pesantren, pernah saya suruh jadi imam, imam. Karena belum biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngegibrik nih. Kata saya ada apanya itu ya? Nggak biasa. Makanya ada cerita di satu tempat, satu kampung maghrib. Banyak jamaahnya, ustadznya udah tua. Sampai udah jamaah penuh nggak datang imamnya. Pas kebetulan RT paling depan. Ada RT di sini? Mana Pak RT? Ada? Alhamdulillah. RT di depan, kebetulan RT-nya rajin ngaji di depan. Kata Pak RT nyari ke bocah. Dek, coba panggilin Pak Ustadz. Pak Ustadznya, ada nggak nih makmum udah banyak nih. Dipanggil sama anak kecil. Pas sampai rumah ternyata ustadznya nggak lagi kurang sehat. Nggak bisa ngimamin. Titip pesen deh, bilangin ke Pak RT. Karena abah nggak bisa ngimamin. Kalau bisa Pak RT jadi imam. Kata bocahnya disambirin, Pak RT, Pak Ustadznya sakit, Pak RT jadi imam. Hah? Imam? Lah gua mah RT. Imam mah nggak pernah. Lah kan RT pernah ngaji sama Pak Ustadz. Iya dulu alif-alifan juz amma. Juz amma bisa kan? Bisa. Ya udah RT imam. Ke depan RT. Kirain mau jadi imam, pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah semuanya, alhamdulillah udah kumpul nih. Udah, gimana teh? Karena Pak Ustadznya sakit, maka maghrib ini sholat libur. Lah libur teh? Yang bener aja teh, tanggung jawab loh. Iya libur, gak ada imamnya. RT imam. Lah gua gak bisa. Bukan gak bisa, gak biasa kali biasain teh. Bener nih. Mana kebetulan RT-nya pas pakai kaos belakangnya coblos nomor 50. Ada tulisannya, ya nggak niat jadi imam. Kata RT, tapi kalau gua salah jangan diketawain ya. Enggak teh. Ya udah, RT-nya maju ke depan. Lama banget. Udah teh takbir. Gua kalau belum ada pokari nggak takbir. Nyindir sama DKM nih. Enggak bercanda. Ada teh pokari tenang, dibeliin pokari. Udah ada pokari baru takbir. Allahu Akbar. Kata yang di belakang, mantap juga nih RT. Kalau tahu suaranya bagus mah wah. Kebetulan RT-nya senang nonton YouTube. Yang ditonton ya alhamdulillah tadi. Saya Imam Sudes, Abdurrahman Sudes. Kan nggak pakai bismillah. Terus kebetulan RT-nya suaranya bagus lagi, pinter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di belakang, RT kita mantap suaranya. Lah sholat jadi pada ngomongin RT. Ada lagi yang di belakang, tarik teh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus sampai terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, RT-nya lulus Fatihah walaupun tadi nggak pakai bismillah. Pas giliran surat, RT bingung. Surat apa ya? Gua kalau baca kuliah ntar diledek sama bocah. Baca kulhu apalagi? Lah Al-Qadar. Surat Al-Qadar apal bu? Inna anzalnahu wa ma adro lailatul qadri tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta
Rata-rata di belakang pernah pada ngaji sama Ustadz. Bocah-bocah pada hafal nih ya, insya. Karena dia pas nonton YouTube-nya kuotanya habis, muter. Enggak kelar, kata dia. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Makmumnya bingung. Subhanallah, til imam. Kata imam, gua baca tul salah. Lah salah kan harusnya fi lailatil ya. Dia baca fi lailatul. Lah kalau orang yang ngaji mah fi harfu jarrin lailati majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Maka kalau ada huruf jar harus kasroh fi lailatil karena dia kagak ngaji tadinya. Jadi fi lailatul qad. Kata makmumnya, til. Ibu-ibu di belakang dia sama ngikutin. Til imam. Kata imam, tul salah. Yang keduanya, wa ma adraka ma lailatul. Karena tadi tul disalahin dia jadi balik. Wa ma adraka ma lailatul qad. Subhanallah, tul imam. Lah pada protes. Kata dia, lah gua tadi baca tul salah, sekarang baca til salah. Ada lagi ayat berikutnya, lailatul kan? Lailatul Qadri, bingung dia. Lah gua baca dua-duanya. Lailatul til Qadri. Insyaallah. Gara-gara enggak ngaji, makanya harus ngaji. Kata makmumnya, terusin mam, biarin salah ge, surat mah gampang katanya, surat mah sunat ini, lanjut sampai selesai. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua Fatihah lagi, suratnya bingung lagi. Tadi gua surat itu salah. Surat apa ya? Pokoknya kuliah gua nggak mau dah gengsi. Kulhu nggak mau. Tabat dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi. Kagak kelar-kelar. Di belakang kan tadi udah janji kalau salah bantuin. Kata imamnya, kata RT, bantuin. Lah baca sendiri, mam, kata mamam. Lama-lama gak ada yang bantuin, nangis imamnya. Kata mamumnya, teh sedih amat lu nyolat sampai jenis nangis. Mantep banget lu teh tauhidnya. Gua kagak ada yang bantuin. Akhirnya imamnya bingung sampai ke koso dan nangis, bubar sholatnya. Gara-gara salah baca surat. Nauzubillah summa nauzubillah. Aduh Masya Allah. Itu makanya kita harus ngaji begitu. Kemudian beres itu masalah sholat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, kalau manusia ingin terhormat, ingin mulia, ada 4 mutiara di dalam diri manusia. Ada berapa katanya Bu? Ada 4. Yang pertama adalah al-aqlu. Apa? Al-aqlu, akal. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Sehingga ketika Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan. Mohon maaf, saya mau tanya, kira-kira Isra Mi'raj masuk akal apa enggak? Masuk akal, karena yang memberangkatkan Allah. Rasulullah hambanya Allah. Yang tidak sesuai itu menurut adat. Contoh seperti ini benda, saya jatuhkan, jatuh ke bawah menurut akal, menurut adat. Jatuh, ini barang kalau dijatuhin ke bawah, kata akal apa kata adat? Kata adat. Kalau kata akal mah mungkin saja bisa ke atas. Ya, kalau kata adat biasanya kalau jatuh ke bawah. Lah ibu-ibu kalau neng mau turun ke bawah, mau naik ke atas, masuk ke dalam, giran keluar apa coba? Bingung, nggak ada ya? Nggak ada temennya. Tuh mau masuk ke dalam, mau turun ke bawah, mau naik ke atas, giran keluar nggak ada tuh. Pasangannya di sini ada kali ya? Al-aqlu itu akal. Pertama, manusia akan mulia hidupnya kalau dia bisa menjaga akalnya. Tapi mohon maaf, akal itu bisa rusak sama sifat yang namanya ghadab. Tahu godob? Godob itu adalah amarah.
atau emosi. Kadang-kadang ibu kalau marah sama anak atau suaminya marah, kadang-kadang ya suami ada yang sering mukul istri, ada enggak di sini suami yang suka guplak-gaplok sama istri? Hah? Ada? Ada. Mana suaminya? Oh enggak ada. Alhamdulillah enggak ada yang ngaku. Ya enggak ada yang ngaku di sini mah. Terus ada enggak di sini suami istri yang sering marah-marah sama suaminya? Banyak. Apalagi kalau kurang setoran ya. Lah iya, sore-sore suaminya ngasih duit 50.000. Neng, ini abang cuma dapat 50.000. Ya bang, alhamdulillah kata dia. Ngomongnya alhamdulillah. Pas pagi-pagi suaminya nanyain, cuma nanyain doang. Neng, itu duit yang sore yang abang kasih, gocap masih ada enggak? Istrinya bukan ngejawab, tangannya. Nih bang, dengerin. Ini tangannya begini bentik, sampai nyolok ke hidung suaminya. Pas Pak RT lewat, suaminya nengok ke Pak RT, kecolok dia. Masya Allah. Itu istrinya sampai begitu sama suami. Padahal belum tentu suaminya itu mau ngambil duit lagi, tahu mau nambahin ya. Itu gara-gara ghadab, amarah, sering marah-marah. Makanya akal kita jangan kalah sama ghadab, amarah. Contoh, kita lagi kesel, HP kita banting. Jebret, suaminya selingkuh mulu. Banting HP-nya, giran besok mau informasi, mau telepon ke anaknya di pesantren nggak bisa. Nyesel nggak? Nyesel, itu akal kalah sama ghadab, sama amarah, marah. Yang kedua apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang manusia kalau pengen mulia di hadapan Allah harus punya ad-din, yaitu agama. Agama bisa kalah sama apa? Hasad. Hasad itu iri dengki. Kita mah sama orang nggak pernah ngelihat orang seneng, pengennya maunya orang itu di bawah kita. Tetangga beli termos, kita yang ngegolak. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Puyeng. Giran tetangga beli motor sakarat. Tetangga beli mobil mati. Lah hasad dulu sama orang. Giran tetangga beli motor, baru turun motornya. Allah paling kredit. Besoknya diambil leasing. Bukan ngedoa, alhamdulillah tetangga kebeli motor. Kan siapa tahu giran kita nggak ada motor mah bisa nebeng ke depan. Alhamdulillah, kita doain semoga kalau nyicil cepet lunas. Mudah-mudahan kesetoran, kan gitu. Karena apa? Ketika kita selalu mendoakan orang lain, berbalik kembali kata malaikat, kamu juga seperti itu. Kalau kita doakan orang lain, ya Allah semoga hidupnya barokah. Ya Allah semoga orang itu panjang umur. Bahkan kalau kita ngelihat kucing, ya Allah semoga kucing itu ada yang ngasih makan. Itu akan berbalik kepada kita. Makanya setiap pagi awali hidup kita itu dengan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ketika berdoa itu hukumnya wajib. Makanya kalau orang punya ad-din, agama, itu rusaknya sama hasad, dengki sama orang lain. Yang ketiga al-haya'u, yaitu sifat malu. Manusia akan mulia terhormat di hadapan Allah kalau punya rasa malu. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh itu bisa hancur dengan apa? Dengan gibah, ngomongin contoh kayak tadi, kalau kiai yang ceramah kagak resep diomongin. Itu kiai dari mana sih? Kagak ngerti pisan, serius banget, sampai ngantuk, sampai ngejuralit kita di belakang. Ya itu tadi, kalau enggak kiainya diomongin. Ada ibu-ibu 4 orang pulang, enggak ngomongin kiai, enggak ngomongin DKM-nya, panitianya. Pas berempat pulang, Bu, ibu, tadi ibu makan ketan enggak tuh? Di sono, di Rajaban, di Raudatul Jannah, makan keras ya? Enggak enak. Siapa tahu yang masaknya, tapi saya bawa nih di tas 10. Ya itulah gibah. Gibah mah ngomongin orang. Makanya kalau orang gibah itu secara tidak langsung dia sudah transfer pahala kepada orang lain. Ibu maaf, nanti di yaumil kiamah kita kenal sama amal-amal kita. Tapi kita aneh kenapa amal kita ada di orang lain. Lah itu sholat gua, lah itu puasa gua, kenapa ada di dia? Enggak kerasa kita pernah ngomongin dia. Kita pernah ngehina ke dia,
pernah nyakitin dia, maka nggak ada lagi dia yaumil kiamah kecuali yang ngeganti itu amal kebaikan Makanya di neraka nanti di yaumil kiamah ada orang yang namanya muflis, orang bangkrut. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah, siapa orang yang muflis? Orang muflis bukan orang yang bangkrut karena dia punya usaha lalu bangkrut, bukan orang yang enggak punya uang, tapi orang bangkrut ialah orang yang datang nanti di yaumil kiamah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia sering nyakitin tetangganya, dia sering ngomongin tetangganya, bahkan dia sangat nyakitin sama tetangganya. Jadi akhirnya ketika selangkah lagi mau ke surga, kata tetangganya, ya Allah, saya tidak ridho dia masuk surga karena dia udah nyakitin saya. Kata Allah, ambil sholatnya, diambil. Udah diambil sholatnya, ngelangkah lagi baru selangkah mau ke surga. Ya Allah, saya nggak ridho dia masuk surga. Kenapa? Dia pernah fitnah saya. Sholatnya udah diambil, ada puasanya diambil. Masih selangkah lagi, masih ada yang protes, terus banyak yang protes, amalnya habis. Lalu kata Allah, semua orang yang protes dosanya kasihin ke dia. Nauzubillah semana'o. Makanya jangan pernah gibah ngomongin. Lah kita mah paling seneng ibu-ibu di depan TV itu dengerin gosip, bener nggak? Lah ibu-ibu mah di sini sholatnya nungguin iklan ya. Lah nggak susah ngomongin orang lain. Bini saya nih katanya bini Ustad, kalau sholat isya, mah sholat isya belum? Belum pak, tanggung nih sinetron. Sini pak rame, di sini rame, lah saya suruh nonton bareng. Sholat isya mah, ntar pak, tanggung iklan, ntar iklan gak sholat lah. Udah apal sholat mah, itu begini bini Ustad itu. Makanya Ustad bingung, Ustad, USTAD, usaha tara anak deres. Itu bini Ustad giran iklan tuh, iklan mah. Remote-nya dibawa. Wudhu kecepak-kecepak wudhunya ge lama, iklannya udah mau sebentar, giran sholat di kamar, ngomong ke anaknya yang paling gede. Neng, ntar kalau iklannya mau selesai bilangin emak ya. Iya mak. Mimitinya mah khusus pertamanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama, baru dapat 2 rakaat, anaknya teriak, ma iklannya udahan. Allahu Akbar. Allah. Balap sholatnya. Gara-gara iklannya udahan. Lah iklan sama sholat tuh. Sholat gara-gara iklan jadi nggak beres ya. Masya Allah, itu sholat kita. Makanya mohon maaf ibu, nih model kayak begini saya ataupun ibu, kalau pengen masuk surga ngandelin sholat, ngandelin puasa jauh. Kita ngandelin sholat, ngandelin puasa, pengen masuk surga masih jauh. Emang nggak bisa Ustadz kita ladang sholat masuk surga? Nggak bisa. Lah sholat kita masih kayak tadi, sholatnya masih nggak bener, masih nggak khusus, sholat masih ingat sama utang. Giliran lagi sholat takut ada yang nagih suara motor, aduh siapa sih itu? Bang Emok bukan ya? Nggak ada lagi sholat ngintip dulu di jendela. Bukan, aman. Allahu Akbar. Duduk bunyi motor. Ini siapa ya? Kabur dulu Ada orang sholat lagi bingung lagi. Ditagih utang, ada lagi sholat inget jemuran, lagi sholat hujan, jemuran gimana ini ya, kabur dulu lah sholat, ada lagi sholat ngayun-ngayun bocah, Allahu Akbar, baru 1 rakaat anaknya kakinya ngambai ke bawah, Allahu Akbar, sholatnya nggak bener. Makanya kita kalau sholat, dengan sholat kita pengen masuk surga jauh. Apalagi ladang puasa ibu, nih sekarang mau Ramadan, tarhib Ramadan. Ibu mohon maaf saya tanya ibu-ibu, kalau bulan Ramadan banyak pengeluaran apa sedikit pengeluaran? Tambah lah timun suri bulan biasa nggak laku, Ramadan mah laku ya. Kolak ke ibu bulan biasa mah nggak pernah bikin kolak. Giliran lebaran aja kolak dibeli kemana ke jam 8 udah kehabisan. Saya mau beli kolak di kampung, mak beli kolak jam 10. Ustadz lambat beli kolak jam segini. Lah lambat. Emang maghrib jam berapa? Ya maghrib entar jam 6. Kalau beli kolak jam 5 saat subuh di sini. Lah beli kolak jam 5 mau jam berapa makannya? Itu jam 8 udah habis kolak. Enggak kebagian. Contoh sekarang, bapak-bapak nih kalau puasa. Biasa kalau siang ngopi ngerokok. Karena lapar nggak biasa. Itu bawaannya marah-marah tadi godob. Marah mulu. Ada kucing lewat tendang, ngik, kucingnya bunyi.
Kata kucing ditanya sama temennya, "Meong, lu nyuri ikan?" "Kagak." "Lah itu lu ditendang?" "Kagak tahu." Kata kucing, "Lah main kesolokan, ada yang kuning-kuning ngambang kayak kolak." Udah nggak bener we pikirannya. Ibu-ibu giliran udah 5:30, yakin mejanya udah nggak ada pinggirnya. Ada kolak bala-bala, nasi, udah apa aja penuh. Mau nyimpen air aja susah, iya nggak? Itu meja udah penuh 5:30. Suaminya nanya mulu sama anaknya, "Neng, itu jam bener enggak?" "Bener Pak." "Ngaco enggak?" "Enggak." "Bener coba lihat dulu." Dilihat, "Enggak Pak, enggak ngaco, 5:30 masih lama." Giliran udah sekian menit detik hitung mau maghrib, dia ngitung 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ada yang azan, Allahu Akbar, Allah. Belum bar kolak udah habis bangkok. Aduh Masya Allah. Makanya kita kalau sholat kita pengen masuk surga karena sholat masih jauh. Kalau kita pengen masuk surga ladang puasa kita masih jauh. Apa itu Ustaz yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Tiada lain yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak membaca sholat. Sekalian sholawat juga harus dijelasin lagi. Sholawat itu jamak daripada as-sholat. Jadi sholawat itu jamak dari sholat. Maka dalam kitab Safinatun Najah, ketika qasamtus sholah ala nisfaini baini wa baina abdi ma sa'ala. Ketika kita membaca surat Fatihah, maka surat Fatihah disebut surat as-sholah. Surat Fatihah itu surat as-sholah. Surat as-sholah itu dibagi dua di dalam sholat. Kata Allah, baini wa baina abdi ma sa'ala. Itu antara aku dan hambaku, ma sa'ala. Pengen apa sih? Allah nantangin. Ibu, kalau yang nantangin Allah kira-kira yakin gak diijabah? Ya, yakin. Allah yang nantangin, Allah yang punya rizki, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Makanya kalau kita, saya kalau ditanya nih, Ustaz mau gak masuk neraka? Mau. Yakin? Mau. Kok kenapa? Yang penting Allah ridho. Gak apa-apa. Neraka milik Allah, surga milik Allah. Kalau Allah ridho, saya ridho. Allah masukkan kemana aja, yang penting Allah ridho. Apa buktinya? Mohon maaf, kalau Allah ridho. Contoh, ibu makan cabai, pedas enggak? Yakin pedas? Saya kemarin beli di pasar, merah-merah ketipu, enggak ada yang manis. Beli cabai sekilo merah-merah, enggak ada yang manis satu juga. Ketipu. Beli pare sekilo, enggak ada yang manis, pahit semua. Kalau makan cabai pedas enggak? Tapi ulet cabai kepedesan enggak? Enggak, dia tinggal di cabai, makanin cabai enggak pedas. Kenapa? Itu baru di dunia karena Allah ridho. Makanya kalau kita walaupun dimasukkan ke dalam neraka, yang penting Allah ridho. Bagaimana cara kita mempunyai ridho Allah? Kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Makanya berbanggalah ibu bapak yang masih punya orang tua. Berbanggalah ibu bapak yang masih punya kedua orang tua, walaupun salah satu atau diantaranya. Lalu Ustadz, saya mau udah gak punya orang tua, terus saya punya dosa sama orang tua, saya pengen minta maaf Ustadz, bagaimana? Datangin setiap Jumat makamnya, insya Allah 7 kali Jumat kamu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangin setiap hari Jumat. Kenapa? Karena hadisnya sahih, mohon maaf. Ketika setiap hari Kamis sore sampai hari Jumat full dan sampai hari Sabtu sebelum matahari terbit, ruh Allah masukkan ke dalam jasadnya. Maka ketika kita datang ke makamnya lalu kita mengatakan Assalamualaikum ya Abi, itu ziarah Pak. Jadi kalau ziarah hari Jumat, ziarah itu tata caranya ketika masuk ke pemakaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Masuk jangan pakai sendal, tenteng sendalnya. Lalu makam siapa, bapak kita, ibu kita, empok, bibi siapa, datangin tuh ziarah namanya. Assalamualaikum ya abah. Kalau abah bilangnya. Pindah ke sono makam ibu, Assalamualaikum ya umi. Sono bibi, Assalamualaikum ya bibi. Wa semua itu namanya ziarah. Ziarah itu berkunjung. Tata cara ziarah harus tahu.
Makanya saya kalau memimpin ziarah, banyak orang yang salah kaprah. Ziarah itu berkunjung, ucapkan salam kepada para waliullah. Salamullahi ya Rahman. Itu kita bacakan salamnya kepada para wali. Diri dulu penghormatan. Setelah itu gimana Ustadz? Mau duduk di mana juga, asal jangan duduk di atas makam. Hati-hati. Haram hukumnya kalau kita duduk di atas makam. Itu siapa orang yang duduk di atas makam lalu sampai terbakar, duduk di atas api, bara api, lalu terbakar bajunya sampai semua kulitnya ngelupas. Lebih baik dia daripada orang yang duduk di atas makam. Nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya kalau ibu-ibu kalau ada yang meninggal nih jangan pada duduk nih, bapak-bapak jangan duduk di atas makam ya. Haram, nggak boleh itu. Dosa, nggak boleh. Perlakuan kita kepada mayit sama dengan perlakuan kita kepada orang hidup. Itu berisiknya di atas sama seperti petir bahkan di bawah bagi makam, bagi mayit. Makanya datang itu assalamualaikum. Hari Jumat. Usahakan kalau yang orang tuanya sudah meninggal datangi orang tuanya setiap hari Jumat. Apalagi kalau kita merasa kita masih punya dosa sama orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Lalu kata Umar bin Khattab, bagaimana ya Rasulullah kalau saya ingin melihat Allah tersenyum? Kata Umar bin Khattab, wahai Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar. Kalau engkau ingin melihat Allah tersenyum, buatlah senyum pada ibumu. Karena ketika ibumu tersenyum, Allah seolah-olah sedang tersenyum. Alhamdulillah. Ini mah sama orang tua ngeselin mulu ya. Kerja kita mah ngeselin mulu kerjanya ya sama orang tua teh. Makanya hati-hati. Kenapa hidup kita kadang-kadang nggak sukses? Kenapa hidup kita selalu ada masalah? Karena kita selalu membuat dosa sama orang tua. Makanya hikmah di sini ketika mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'minin, perbaiki salat kita, perbaiki akhlak kita kepada Rasul, perbaiki akhlak kita kepada orang tua. Insya. Makanya kalau pulang ngaji mah alhamdulillah, dapat ngaji mah itu insya Allah, kalau ada di pengajian dapat ilmu sedikit insya Allah. Makanya ibu-ibu kalau yang ngaji, pulang ngaji pasti itu ada yang nyempil di ibu-ibu. Yakin gak Bu? Apa yang nyempil? Ilmu. Biarin kecil juga ilmu itu nyempil. Ibu-ibu mah biasanya disebutnya juga barho, habis bubar terus poho ya. Orang paling pelupa mah ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu kemarin baru lahiran, aduh sakit banget lahiran, ampun dah gak mau lahiran lagi, besok melendung lagi. Udah lahiran, aduh sakit banget lahiran gak mau, lahiran aja cukup, besok melendung lagi. Sampai 10 anaknya, 11 kesebelasan. Karena ibu-ibu mah punya sifat lupa. Ya itu. Awalnya yang dikasih lupa itu dulu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diberi lupa oleh Allah ketika dia memberikan separuh umurnya, 30 tahun umurnya diberikan kepada Nabi Daud. Lalu ketika malaikat Israel datang mau mengambil nyawa. Bu, ibu, ada? Para kekasih Allah, waliullah, itu kalau mau dicabut nyawa, malaikat izin dulu. Malaikat itu nanya dulu, izin dulu. Makanya jangan salah kalau orang-orang alim, para waliullah itu tersenyum. Bahkan udah tahu mau meninggal. Mereka sudah bersih badannya, sudah sholat, insya Allah. Termasuk Ta'adus bin Nimah waktu almarhum bapak saya, Allahumma yarham. Ketika mau meninggal jam 3 pagi, Ujang, bapak mau sholat tahajud, antar dulu ke sumur, diantar ke sumur. Waktu itu masuk rumah sakit Islam, hanya 1 malam. Lalu saya cebokin, sudah rapi, Jang mau wudhu dulu. Udah wudhu, sholat tahajud sambil di tempat dirawat, diimpus. Setelah selesai sholat tahajud, beliau mengatakan, Ujang, bapak udah tenang. Ujang gak usah nungguin, besok mah pulang aja semuanya, kita pulang. Saya masih sedih, orang tua saya meninggal di pangkuan saya. Lalu ketika dia bilang, Ujang bapak sudah gak kuat, bapak mau kembali, besok kita pulang semua. Meninggal di pangkuan saya, ngucapin la ilaha illallah tanpa ditalkin. Alhamdulillah, para waliullah begitu, termasuk harusnya guru saya. Kalau mungkin ibu-ibu yang pernah dengar Bapak Kiai Haji Ahmad Mustain Jarkasi, itu meninggalnya naudzubillah di Covid kan kemarin di zaman Covid. Begitu kejamnya Covid. Waktu itu guru saya baru pulang dari ziarah dari Semarang, pulang masuk rumah sakit 1 malam di Covid kan, lalu dipulasara secara Covid. Saya sebagai murid, saya tidak ridho kalau guru saya harus meninggal di Covid kan. Saya yang memandikan, saya yang jamin, saya yang menyolatkan.
Makanya ada orang yang tanya, itu Pak Kiai Mustain kan matinya di COVID kan, berarti enggak? Saya muridnya yang memandikan. Enggak kena COVID, alhamdulillah, yakin. Karena sugesti kita, apalagi tajim kita kepada guru. Apa yang dikatakan guru saya waktu itu mau meninggal? Ujang, 5 menit lagi Abah mau pulang. Karena panggilan dulu Abah Anom. Abah Anom itu guru saya. Saya ketika beliau mau meninggal, Jang, 5 menit lagi Abah mau pulang. Abah kenapa? Banyak yang nungguin di atas. Mereka tersenyum ngajakin Abah pulang. 5 menit lagi. Hitungan 5 menit, betul Ibu. Beliau tidak ada meninggal. Dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Rumah sakit sayangnya waktu itu zaman COVID. Mereka tidak mau kalau tidak dipulasara secara COVID. Nauzubillah. Padahal waktu itu hasil tesnya juga negatif. Ya. Jadi enggak COVID waktu itu. Zaman COVID betul-betul menjadi fitnah itu. Nauzubillah. Banyak para alim ulama yang di COVID-COVID-kan. Mudah-mudahan kita terhindar dari zaman COVID itu ya. Mudah-mudahan amin ya Rabbal. Habis kita mah banyak yang takut sama ketika ditakut-takutin. Zaman COVID semua pakai masker pada takut ya. Apalagi kalau ke mall, ke bank nggak pakai masker nggak boleh masuk, betul nggak? Takut pakai sampai masker mahal waktu itu. Tapi ketika kata Rasulullah, kalau sholat pakai sorban, kalau sholat itu pakai gamis, sunnah. Lalu kalau mau sholat kalian pakai siwak, sunnah. Nggak pada percaya, iya. Jarang yang sholat pakai siwak kan? Kalau nggak bawa siwak minimal pakai ujung sorban, boleh bersiwak. Sunnah bersiwak dari atas ke bawah, ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke tengah lagi, sunnah. Itu siapa orang yang sholat dengan sebelumnya diawali siwak sama dengan sholat 1000 rakaat. Kalau sholat pakai siwak dibandingkan dengan sholat tanpa siwak. Mau wudhu siwak dulu, mau tidur siwak dulu. Bahkan ketika ada orang yang mau meninggal sakaratul maut, yang bagus itu yang pertama ditalkin. Bagaimana cara talkin orang meninggal? Kita ikuti la ilaha illallah sampai ngikutin. Kalau udah ngikutin, udah nggak usah talkin lagi. Karena supaya kita mengharap dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha. Belum ngikutin, ulangin lagi. La ilaha illallah. Kalau dia udah parah sakitnya, takut nggak kuat, lafalkan Allah. Sampai ngikutin. Udah ngikutin, udah cukup. Kalau talkin nggak usah Allah, nggak usah. Udah ketika dikira-kira dia ngikutin Allah. Atau pelan ngatup atau pakai isyarat, cukup talkin tuh. Lakinu qabla mautakum bi kalimati la ilaha. Talkinlah orang yang sebelum meninggal dengan kalimat la ilaha. Beres itu ditalkin, lalu kita siwakin. Insya Allah kalau ada jin yang mengganggu atau dia punya pegangan apapun, disiwakin Bu. Kita niatin sudah mensiwakin. Insya Allah yang sakaratul maut disiwakin. Biar sampai disiwakin ketika dia meninggal insya Allah husnul khotimah. Udah disiwakin masih juga sakaratul mautnya belum meninggal atau kita harapkan sehat kalau bisa. Dia ketika gelisah bacakan surat Ar-Ra'du. Supaya tidak gelisah. Ketika udah dibacakan surat Ar-Ra'du, kalau dia punya pegangan gak mau hilang, bacakan surat Al-Ankabut. Insya Allah punya pegangan apapun, hilang habis semua. Kita bacakan surat Al-Ankabut. Atau boleh ibu di awalnya baca surat Yasin, boleh. Itu kalau ada orang sakaratul maut. Lalu kalau orang udah meninggal nih, ibu bapak punya orang tua meninggal, jangan langsung diumumin ke masjid. Jangan. Lah Ustadz kan diumumin, bilang ke RT biar diumumin. Jangan. Kenapa? Pulasara dulu. Orang yang dipelihara secara ilmu keilmuan ketika meninggal baru. Yang pertama, buka bajunya. Lemesin semua tangannya. Lemesin, biar lemes. Lemesin. Buka bajunya, jangan digunting, mohon maaf. Dalam kitab Fathul Wahab haram hukumnya menggunting baju mayit yang sudah meninggal. Di sini digunting nggak? Digunting ya? Jangan, sakit. Jangan digunting, makanya ketika meninggal jangan sampai ditinggalin. Dilemesin dulu persendiannya semua. Kalau orang ahli ilmu itu begitu, dilemesin persendiannya. Buka bajunya, tutup pakai sarung. Siapkan dipan agak tinggi, lalu kakinya isi dengan air 4 sudutnya, supaya apa? Tidak kena semut. Lalu kenapa kita pasang buhur, bakar buhur di bawahnya, bukan menyan, buhur, supaya wangi. Maka ketika ada orang yang melihat, tutup wajahnya.
Ada orang yang melihat, ajarin oleh kita setiap orang yang melihat wajahnya, melihat wajah mayit ada doanya. Allahumma ftah abwabas samai liruhihi ya arhamar rahimin. Apa artinya? Allahumma ftah abwabas samai, semoga Allah membukakan pintu-pintu langit. Liruhihi, untuk ruh ini. Ya arhamar rahimin, Allah yang maha belas kasih sayang. Maka ketika ruh ini kembali kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu langit. Ada doanya. Ini mah kalau ngelihat mayit dibuka wajahnya, ada menyan dikebesin ke situ. Aduh, kasihan amat begitu ya. Doanya baca Allahumma ftah abwabas samai. Kalau ada orang yang belum tahu, ajarin oleh kita keluarganya, Bu, baca doanya bareng-bareng. Allahumma ftah abwabas samai liruhi ya arhamar rahimin. Tutup, beres semua ditutup. Terus di atas dipan, jangan di bawah kalau mayit. Di atas dipan supaya enggak kena semut. Maka ketika wangi dia meninggalnya, enggak jadi fitnah ketika orang datang. Baru kita umumin di masjid. Perhatian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuan diumumkan di masjid? Bukan supaya teman-teman saudara tahu, bukan. Tujuan memberitahukan orang meninggal di masjid, yaitu supaya banyak yang mensolati. Tujuannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapa orang yang ikut mensolati jenazah itu pahalanya seperti gunung Uhud yang paling besar, bahkan gunung emas. Alhamdulillah. Ini mah suruh nyolatin pada susah ya, suruh nyolatin udah abang aja sono abang, saya mah kotor, ada yang begitu ya. Mulai hari ini mohon maaf bapak-bapak, kalau ada yang meninggal semangat semua nyolatin jenazah, karena pahalanya sebesar gunung Uhud, orang yang paling besar, bahkan isinya gunung itu adalah emas. Alhamdulillah, sampai nyolatin. Terus kita ngikutin sampai ke makamnya. Ghirani dalam kitab Riyadhus Shalihin, 2 gunung yang paling besar, pahalanya itu bagi orang yang datang ke pemakaman sampai selesai makamin di pemakamannya sampai selesai. Pahalanya sebesar 2 gunung yang paling besar, bahkan gunung itu gunung emas. Alhamdulillah. Berarti sekarang mah, mulai sekarang kalau ada yang meninggal semangat nyolatin Pak ya. Minimal 3 sap makanya kalau nyolatin. Tadi imamnya harus tahu, kalau perempuan imamnya pas perutnya, kalau pas laki-laki imamnya pas kepalanya. Bahkan mohon maaf nih, biasanya kalau mau lebaran pada ziarah banyak ya. Itu saya, mohon maaf, saya sekarang kalau ibu-ibu mungkin nyampe nggak ke sini Radio Seturada. Saya di Radio Seturada di 89,4 FM, dulu saya di Radio DSK 103,2 FM. Itu saya ajarin semua tata cara ziarah kubur, termasuk kalau ngucurin air ke makam ada doanya. Ya, kalau nyiram air ke makam ada doanya enggak Ibu? Baca doa enggak? Solawat Ustadz banyak begitu. Bagus solawat, khusus doanya. Sakallahu sarahu sobi barrahmati waridwan. Dari pas pusara kepalanya sampai ke kaki. 3 kali sunnah. Sakallahu sarahu sobi barrahmati waridwan. Sakallahu sarahu sobi barrahmati waridwan. Sakallahu sarahu sobi barrahmati waridwan. Ada doanya. Nabur kembang ada doanya. Makanya kalau memang pakai ilmu mah semuanya tenang ya Bu. Ya Pak ya. Kalau pakai ilmu mah enak, semuanya ibadah. Makanya kalau kita sudah menjadi kepada Ruhur Rahman, orang yang sudah senang dengan ibadah, maka insya Allah sudah menikmati. Makanya tadi sholat nisfu sabannya 100 rakaat. Terus sholat sunat awabin, banyaknya kita tahunya 6. Sholat sunat awabin yang bagus itu 20 rakaat. Kita mah males mulu ya. Taraweh juga banyaknya pengennya ngebut taraweh itu. Padahal taraweh mah santai, tarawih rehat, istirahat, santai aja. 2 rakaat santai, 2 rakaat santai, biarin. Lah Ustadz pengen cepat-cepat selesai, kenapa itu pengen nonton sinetron. Untung sekarang si Andin udahan. Kemarin zaman si Andin mau favorit banget itu si Andin. Ya kalah taraweh aja sepi, kenapa? Padahal si Andin nonton si Andin semua Pak Ustadz. Untung si itunya si Alnya meninggal ya. Nggak tahu tapi saya emang nggak pernah nonton TV Bu, paling nemenin istri sampai selesai. Sama aja. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah di malam ini mudah-mudahan kalau kita memang hasil ngaji, makanya semua ibadah itu hasil tuntunan bukan hasil tontonan. Makanya nonton YouTube itu boleh, nonton Google juga, ngeliat Google boleh, tapi kalau bisa ngelihatnya jangan yang podcast, ngelihatnya yang kajian. Termasuk guru saya juga punya YouTube-nya
Kalau yang di Banten itu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Gausul Ibad itu guru saya. Termasuk kalau yang di Cianting Al-Akhtab Media itu Kiai Haji Rawing, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar itu guru saya. Saya ngaji fikih ke Cianting ke Kiai Haji Abdul Jabbar, Muhyiddin Abdul Jabbar atau kesebut Kiai Rawing. Beliau masih ada, pengajiannya setiap hari Senin penuh, setiap malam Minggu penuh. Itu yang ngaji rata-rata udah jadi ustadz, udah pada jadi kiai yang ngaji. Makanya kita mah lebih baik disebut santri selamanya, jangan pengen disebut kiai. Saya Tarus bin Ima banyak orang yang bilang kiai, banyak orang bilang ustadz, itu orang bodoh yang jemput saya kiai. Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau kiai belum tentu saya juga disebut kiai oleh beliau. Tapi saya tawadu, bahkan Tarus bin Ima dengan ilmu saya mudah-mudahan barokah. Amin ya robbal. Bahkan saya tidak pernah mau setiap di pengajian saya nggak ada yang manggil ustadz di sana Bu. Kalau di saya itu biasa manggilnya akang. Makanya di radio itu saya yang terkenal Kang Ujang. Makanya saya nama Ujang Bohori, awet muda Bu, sampai aki-aki Ujang aja. Aki Ujang. Maka saya paling nggak mau kalau dipanggil AA. Kalau di Kerawang itu AA itu ngeledek. Apa? Aki-aki. Singkatan itu. AA mau kemana? Aki-aki itu. Masa saya nggak mau, udah akang aja lah. Makanya saya banyak yang manggil kalau di Kerawang, Kang, udah biasa. Tuh kayak tadi, alhamdulillah tuh jamaah saya. Kang Ade, Kang Ojak ya. Itu termasuk anak saya yang paling besar dan yang ketiga. Alhamdulillah saya baru punya istri 1, anak baru 4. Istri mah gak usah banyak-banyak, 1 aja ya. 1 di Kerawang, 1 di Bekasi. Banyak itu Mbak ya? Kan katanya boleh 4, boleh enggak? Enggak, kata siapa? Ibu maaf kalau ibu mengingkari ayat Al-Quran. Kata ibu gak percaya kalau laki-laki gak boleh 4, murtad, awas hati-hati. Enggak boleh, harus yakin itu ayat tapi enggak ridho Ustadz kata ibu. Lah itu ada bininya Pak Kiai juga dulu dinikah istri pertama jadi istri terakhir. Emang kalau hati mah enggak bisa dibohong, makanya ada yang namanya penyakit hati. Maka kalau bisa mohon maaf kita menikah sekali seumur hidup sampai menjadi suami istri fid dunya wal akhirah insya. Pengen kita punya suami sampai di dunia dan akhirat. Mau. Lalu Ustadz kalau kita kan suami meninggal. Terus kita nikah lagi. Lalu kita nanti sama siapa nanti? Kan suami kita mah ada 3 Ustadz. 3 kali nikah. Itu di dalam kitab diterangkan. Suami yang nanti akan nemuin kita suami terakhir kita. Suami terakhir kita. Makanya para alim ulama istrinya kalau meninggal suaminya enggak nikah lagi. Karena dia pengen jadi suami istri fid dunya wal akhirah. Lah Ustadz jadi banyak janda begitu. Kalau janda tua sayangin, santunin. Kalau janda muda saya bawa duren tuh, supir saya duren. Yang ojak duren, yang ojak tuh. Duda keren. Alhamdulillah tuh usahanya banyak Kang Ojak itu. promo Kang Ojak. Tadi dari jalan banyak, insya Allah mudah-mudahan kita mudah jodoh ya Ojak ya. Saya alhamdulillah pengajian banyaknya ibu-ibu. Cuman rata-rata udah pada sepuh. Makanya di pengajian saya rata-rata pengajian murni. Seumur-umur ngajar nini-nini. Kemarin mah ada lagi yang ngomong, Ustadz mah pengajiannya titik sandora. Kok titik sandora? Iya, biarpun seetik tapi gede sora. Iya, yang ngajinya mah cuma 5 orang di dalam, pakai speaker keluar kenceng. Padahal di dalam cuma 5 orang. Apalagi kalau pengajian bapak-bapak, Masya Allah di Majlis Ta'lim Al-Hidayah ya Kang Ojak. Di Majlis Ta'lim Al-Hidayah nih, kalau ngaji bapak-bapak ini mah, ibu-ibu mah alhamdulillah banyak terus. Giran yang datang, yang pertama datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang di pojok nyari tiang. Ustadz, sakit pinggang Tad. Sini aja ya, oh iya bang apa-apa. 1 di tiang. Sini deketan tuh. Udah Tad, sini aja jauh. Datang lagi yang kedua. Begini Sad, dengkul sakit Tad. Saya mah di pojok sono lagi ya, di pojok lagi. Datang lagi, micin kepala. Puyeng banget. Dikira itu masjid puskesmas kali ya. Yang 1 sakit pinggang, batuk, ada yang sakit lutut. Cuma ada 4 lagi. Untung tiangnya banyak, ada 5. Akhirnya jadi hitung sama tiang. Yang hadir 4, tiangnya 5, jadi 9. Makanya masjid alhamdulillah di sini banyak tiangnya tuh.
Alhamdulillah, biar kehitung sama tiang ya. Iya, aduh. Tapi kalau banyak tiang, alhamdulillah kalau sholat sunat itu yang bagus itu jadi sitroh itu tiang, di tiang. Kalau orang yang ngerti agama, yang ngerti kalau sholat sunat dia nyari tiang itu ngerti, ada sitroh namanya. Termasuk ibu-ibu kalau sholat, nih kalau ada hijab nih, gordeng ya, itu jangan disingkap-singkapin Bu. Ini mah diintip, itu siapa sih imamnya? Jangan, nggak boleh. Itu kalau itu nyingkap atau kebuka, itu ibu sah sholat jamaahnya, tapi nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat pahala jamaah. Itu fungsinya sutroh, ya. Jadi ibu-ibu kenapa sih pakai gordeng? Itu supaya sah sholat jamaahnya, kemudian dapat pahala jamaah. Kenapa Ustadz begitu? Karena sholat berjamaah, hati-hati Pak. Ada 3 fadilah sholat berjamaah. Yang pertama, dapat pahala takbiratul ihram bersama imam. Siapa orang yang selama 40 hari, 40 kalinya dia takbiratul ihram tidak pernah ketinggalan dengan imam. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Allah jamin akan diselamatkan dari api neraka dan akan diselamatkan dari penyakit munafik. Alhamdulillah. Kalau takbiratul ihram bareng pas imamnya Allahu Akbar, dia langsung nyusul Allahu Akbar. Bukan ini mah imam Allahu Akbar, tar dulu belum amin, duduk dulu. Apalagi taraweh tuh biasa. Ada di sini si Udin ada nggak? Mana? Itu kalau imam udah belum waladolin dia belum diri. Giliran imam udah qul huwallahu ahad Allahus samad, giliran lam yalid baru diri dia Allahu Akbar. Pengen paling belakang mulu. Padahal takbiratul ihram bareng imam pahalanya bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Lalu yang kedua, pahala berjamaah yaitu berapa? 27 rakaat. 27 derajat. Lalu yang ketiga dapat pahala rakaat bersama imam. Makanya kalau sholat berjamaah walaupun banyak sama sholatnya bareng pahalanya beda. Pahalanya beda. Jangan bilang sama sholatnya berjamaah. Karena ada yang sholat berjamaahnya sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Contoh, ada yang mendahului, satu rukun mendahului imam, haram. Tapi belum batal. Satu rukun imam belum ruku, dia udah ruku. Allahu Akbar, haram. 2 rukun, batal. Amin ngeduluin imam, imam belum amin. Amin itu bareng bersama imam. Makanya imam itu sunnah dalam bacaan ketika dalam Fatihah. Ada 2 sebelum, ada 2 setelah. Sebelumnya yaitu baca isti'azah, ya. Terus ada saktah, kemudian yang terakhirnya baca Robbighfirli, amin. Jadi kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya baca Robbighfirli, baru bareng amin. Aminnya bareng bersama siapa orang yang tidak bareng amin bersama imam, sah sholat jamaahnya tapi nggak dapat pahala jamaah. Banyak nggak tahu ya. Makanya sholat jamaah begitu. Sholat jamaah mah banyak yang sah sholat jamaah tapi nggak dapat pahala jamaah. Apalagi kalau ada yang bolong nih. Di sini ada sana bolong 1. Sah sholat jamaahnya tapi nggak dapat pahala jamaah. Sayang. Makanya harus tahu ilmunya begitu. Makanya kalau di sini ada yang ngajarin fikih, Sapinah, Fathul Qorib, termasuk Fathul Mu'in. Bahkan saya dulu begini, Jang, kalau kamu belum khatam Fathul Mu'in, jangan pernah berani ngajar fikih. Minimal harus khatam Fathul Mu'in 3 kali. Khatam Fathul Mu'in baru, kesananya baru Iqna, I'anatul Thalibin, baru kesananya Al-Um silahkan. Tapi khatam Fathul Mu'in aja, jangan berani-berani ngajar. Saya nggak berani dulu ngajar ibu-ibu. Sebelum saya khatam Fathul Mu'in. Karena setelah Fathul Mu'in baru. Karena ketika orang sudah khatam Fathul Mu'in insya Allah fikihnya itu tahu. Termasuk dalam kurban. Saya pernah ditanya Ustadz Ujang ini kenapa ada yang kurban dibagi-bagi, itu yang kurbannya dagingnya. Emang boleh? Kata saya ada yang boleh, ada yang tidak. Kok begitu? Ada yang kurban sunnah, ada yang kurban wajib. Kurban wajib, kurban gimana? Kurban nazar, itu haram. Orang yang kurbannya dapat dagingnya, nggak boleh. Dia kurbannya wajib, nggak boleh ngambil dagingnya. Tapi kalau kurban sunnah, boleh dia ngambil dagingnya.
Dalam kitab Riyadul Badi'ah boleh sepertiga dia. Sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat tetangganya, bahkan orang kaya boleh. Dalam kitab Riyadul Badi'ah, dalam kitab Fathul Qorib boleh sepertiga. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, yang penting berbagi. Berapapun yang diambil oleh dia ketika masih berbagi boleh. Makanya ngaji dulu, jangan nyalah-nyalahin orang. Kalau sudah ngaji fikihnya khatam, insya Allah kita nggak pernah nyalah-nyalahin orang, insya Allah. Alhamdulillah. Bu, ngantuk belum? Hah? Udah mulai serius ngantuk ya? Udah. Ya udah, kalau udah mah ya. Jadi insya Allah kalau emang ibu mau nyambung silaturahim, nomor HP saya mungkin ada di panitia. Mau bertanya saya siap aja, bebas yang bertanya. Kalau bisa saya jawab, enggak bisa saya PR begitu. Bukan berarti wah Ustadz berarti bisa jawab semua, enggak. Yang penting kalau yang saya bisa, saya mampu, saya jawab. Kalau saya enggak bisa jawab, enggak pernah saya menjawab pertanyaan yang saya sendiri enggak paham, bahkan saya enggak bisa jawabnya, enggak berani. Tetap saya juga harus nyari dulu coretannya di kitabnya. Tapi kalau udah tahu insya Allah saya jawab. Termasuk saya nggak akan kepoin, ibu ini siapa namanya, dari mana, enggak insya Allah. Saya banyak nomor di HP itu nggak ada yang kenal. Dari mana, jamaah saya banyak dari Cianjur, Bandung Barat, Panglejar, terus dari Sukabumi, Bogor, termasuk dari Purwakarta banyak. Bahkan kalau setiap Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Idul Fitri suka ada yang namanya silaturahim di radio-radio lewat udara. Nggak kenal kadang-kadang. Tapi alhamdulillah sekarang mah banyak, ada YouTube ya, ada Facebook. Tapi mohon maaf, saya tidak punya Facebook. Jadi kalau ibu nyari Facebook Ustadz yang di mana? Enggak punya, Pak Cebok saya mah. Enggak punya. Kenapa sih? Enggak punya pokoknya mah. Ya kalau enggak punya kenapa? Enggak boleh sama istri, enggak boleh. Soalnya apa? Soalnya suami saya mah ganteng, takut banyak yang seneng. Alhamdulillah ibu, kalau saya dibilang ganteng alhamdulillah. Karena kalau dibilang cantik bingung. Ya alhamdulillah saya dilahirkan sebagai laki-laki ya, kalau ganteng ya laki-laki ya. Tapi kata istri jangan Pak, jangan pakai Facebook, nggak apa-apa. Saya nggak pakai Facebook, istri nggak pakai Facebook. Begitu. Ini mah suaminya nggak boleh pakai Facebook, dia mah tiap hari nonton Facebook, ngelihat Facebook. Jadi kalau memang kita sudah komitmen sama istri nggak apa-apa. Ya, bahkan saya mah HP nggak pernah saya kunci-kunci. Silahkan di rumah, mau dicek mau apa sama istri. Nggak ada rahasia-rahasia. Yang penting ketika ada yang penting sampaikan begitu. Ya, termasuk dengan anak. Ketika anak kita main HP, hati-hati. Mohon maaf tadi Bapak alhamdulillah yang di dalam itu pakai waktu sama anaknya. Alhamdulillah sama anak itu kita pendidikan. Ibu itu al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertamanya bagi anak kita. Makanya kalau kita punya istri yang solehah, punya istri yang dari pesantren, alhamdulillah. Lalu kalau istri kita enggak solehah, jangan diomelin. Buat istri kita itu solihah. Berawal dari kita, suruh ngaji ke pengajian, datang ke pengajian. Kalau pakai kerudung, kerudungnya dibuka, kita omelin sedikit, sentil. Anak kita suruh sholat, bahkan mohon maaf, nih anak-anak ini pakai kerudung, alhamdulillah. Nih, ini pengajian mana? Di pengajian mana? Nama-nama bulan Islam hafal enggak, Neng? Bulan Islam ada berapa? Hafal enggak? Hah? Kalau bulan Islam itu ibu-ibu saya tes kira-kira hafal semua enggak bulan Islam? Bulan Islam yang pertama bulan apa? Muharram, bukan Muharram. Muharram. Kedua bulan Sopar. Ketiga bulan Rabiul. Muharram, Sopar, Mulud, Silih Mulud, ada yang begitu ya? Ada lagunya kan? Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Hafal? Kalau dinyanyiin mah hafal, di satu-satu mah tadi Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Rowah. Sekarang bulan Rowah. Giran bulan itu setelah bulan Syawal Hafid. Kalau bulan Hafid kejepit. Enggak berani bikin rumah bulan Hafid ya.
Ada nggak di sini yang bulan Hafid nggak berani hajat, nggak berani bikin rumah? Ada, masih ada nggak? Awas, hati-hati. Semua bulan itu inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan itu bagus semua, tapi ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasu mutawaliyatin, 3 bulan berturut-turut, yaitu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu Zulqa'dah bulan Hafid itu bulan mulia, bulan haram, bulan dimuliakan Allah. Ini mah bulan Hafid kejepit. Nggak mau bikin rumah, takut kualat Ustadz katanya, ntar malah nggak rezekinya kejepit lah. Bulan Zulqa'dah bulan dimuliakan Allah. Zulhijjah bulan haji kita namanya. Ustadz yang lebarannya ke haji, bukan. Zulhijjah itu bulan yang pas pemberangkatan memang jemaah haji. Bahkan di Banten mah kalau Zulhijjah itu Rayagung. Lebaran Idul Adha itu Rayagung, hari raya agung di Banten ya. Kemudian Muharram, yang terakhir yaitu yang sekarang kita peringati bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana sahra ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban kata Rasulullah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Makanya ada yang ulama mengatakan Rajaba syahrul istighfar. Bulan Rajab harus memperbanyak istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar? Ketika membaca Sayyidul Istighfar di sebelum tidur, bahkan di pagi hari, maka Allah akan mengampuni semua dosanya dan akan mengabulkan segala permintaannya. Amin ya Rabbal. Hafal Sayyidul Istighfar, Bu? Sayyidul Istighfar hafal enggak? Rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka. Apa enggak? Enggak. Saya kalau di pengajian ibu-ibu semua wajib tuh kalau di awal pengajian baca Sayyidul Istighfar. Pasti di awal. Bareng tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, gitu. Baca Sayyidul Istighfar. Termasuk sebulan sekali di pengajian saya minimal melaksanakan sholat tasbih. Ibu tahu sholat tasbih? Pernah sholat tasbih enggak? Sholat tasbih itu sholat yang seketika dikerjakan maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, kullahu seluruhnya, wa diqqahu dan yang kecil, wa jillahu bahkan yang besarnya, wa awwalahu dan ketika pertama kita membuat dosa, wa akhirahu dan kita terakhir membuat dosa, wa alaniyatahu dan dosa-dosa yang kelihatan, wa sirrahu dan dosa yang tidak tampak, tidak kelihatan. Kalau kita sholat tasbih. Sholat tasbih laksanakan kapan Ustaz? Minimal sekali dalam sehari. Sehari sekali, nggak bisa sehari sekali, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak bisa setahun sekali, sekali seumur hidup. Jangan pernah tidak melaksanakan sholat tasbih. Makanya kalau ustadznya insya Allah mengajak kita menuntun, mohon maaf kalau kita punya mursyid yang tanggung jawab kepada kita di dunia wal akhirah, jangankan kita terpleset nanti di yaumil kiamah, tertusuk duri pun kita di dunia, mursyid tahu kepada muridnya. Maka kita mencari guru itu yang berani tanggung jawab kepada kita di dunia wal akhirah. Kita taklid kepada guru kita dengan ilmunya, maka guru akan tanggung jawab kepada kita. Termasuk Sayyidul Istighfar, pimpin ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Termasuk sholat tasbih, tata caranya ajarkan, minimal suruh setiap sebulan sekali mah minimal di pengajian, enggak di rumahnya di pengajian, insya Allah. Sholat tasbih. Terus sholat apalagi kemarin malam nisfu Saban, boleh kita melaksanakan sholat awabin, boleh melaksanakan sholat taubat. Ustadz emang ada kita boleh sholat taubat, ntar ngelakuin dosa lagi? Boleh, nggak apa-apa. Dosa lagi, taubat lagi, ngelakuin dosa, taubat lagi. Kita mah harus selalu terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabbal baraya. Tundukkan kepala mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Rabbighfirli minal khataaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya. Mudah-mudahan di malam ini kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan di Masjid Raudhul Jannah ini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Untuk doa ada borongan. Borongan katanya Bu. Kalau borongan berarti double ya. Apanya? Double amal. Udah amal tadi G. Insya Allah amalnya double. Karena kalau kita banyak doa insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan di malam hari ini termasuk di halaman Masjid Raudhatul Jannah ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Bahkan ketika kita mau menghadapi bulan Ramadan kita saling memaafkan. Ibu mau maafin saya enggak? Alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu juga alhamdulillah karena kita baru bertemu mudah-mudahan kita nggak ada dosa. Tetapi mohon maaf tadi mungkin ibu-ibu ada yang ngomongin itu Ustadz siapa sih? Mungkin ada itu Ustadz nggak matching banget pakaiannya mungkin begitu. Tapi insya Allah di malam ini kita saling maafkan insya termasuk dari bulan Syaban. Bahkan mudah-mudahan usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan orang yang paling rugi ketika menghadapi Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan saya, jangan kita dulu jauh-jauh mendatangi para makam-makam wali Allah. Bukan tidak boleh. Datangin dulu keramat kita. Siapa? Ibu kita. Bapak kita. Kalau sudah meninggal, datangin makamnya setiap hari Jumat. Insya Allah. Caranya tadi datang di makamnya. Lalu pernah ketika pemimpin Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ketika aku berziarah, apakah harus menghadap kiblat yang mana? Kata Imam Malik, biarkan Rasulullah yang menghadap kiblat, kita berziarah ke Rasulullah waktu itu. Lalu kita yang membelakangi kiblat, kita menghadap kepada Rasulullah. Berarti kalau kita ziarah, kita membelakangi kiblat menghadap ke pusaranya si makam. Gitu caranya. Ziarah itu seperti itu. Makanya tata cara ziarah juga harus dijelaskan. Termasuk kalau orang yang ziarah, saya paling senang kalau mimpin ziarah sholat jamak qashar. Karena itu ketika ada wisata religi banyak yang tidak ngerti jamak qashar. Ngajinya mah tapi pelaksanaannya belum pada tahu ya. Sholat jamak qashar penting. Jamak qashar itu sodakohnya Allah kepada orang yang di perjalanan. Allah bersodakoh kepada kita. Ambil boleh ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilaihana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kathiran wasi'an mubaraka bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi
wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair, min ahlil ilmi wa min ahlil khair, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu, kalau tadi doa minta diijabah begini tangannya. Tapi kalau tolak bala angkat tangannya semua, Bu. Angkat tangannya. Bapak angkat tangannya. Ini doa kalau minta tolak bala. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.